Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode kedua dari season yang kedua nih Mbak. Sebenarnya Ikhbar ya, Ikhbar atau singkatannya adalah informasi kesehatan dan berita FKIK UIN Malang. Ikhbar FKIK UIN Malang. Jadi kalau Mbak Usrin belum tahu ya, saya perkenalkan lagi, mungkin teman-teman yang di rumah juga belum mengenal. Jadi Humas FKIK UIN Malang ini mempunyai suatu program yang disebut dengan Ikhbar FKIK UIN Malang yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun terakhir. Untuk season yang pertama kita ada 4 episode, dan yang sekarang kita berjalan season yang kedua. Kemarin sudah berjalan 1 episode dengan Fitriani dan juga narasumbernya Bu Laras. Waktu itu membahas tentang nutrisi ya saat Ramadan. Nah, kali ini kita akan bahas apa? Ya, sesuai dengan judul, kita sekarang sudah bersama dengan Mbak Usrin Amirawati. Benar, Pak Alif. Oke, Mbak Usrin ini adalah salah seorang mahasiswi PSPD FKIK UIN Malang yang berprestasi. Khususnya ya banyak sekali sebenarnya prestasinya ya, saya juga cukup memantau begitu ya, karena setiap ada grafis begitu ya yang masuk datanya ke kita sedikit-sedikit Mbak Usrin ya, dengan talenta yang dia miliki. Terutama yang hari ini akan kita bahas adalah tentang keikutsertaan serta prestasi Mbak Usrin dalam kompetisi kita istilahkan apa tuh Mbak ya? Duta ya, Duta Pak ya? ya? Duta itu orangnya atau kompetisinya nggak sih? Sama sih Pak sebenarnya. Istilahnya sama. Pagean. Paguyuban. Bukan apa ya? Kalau di bahasa Inggris? Pigeon. Pigeon bahasa Pigeon, Inggris. iya, Kayak iya. merek ini, merek botol bayi. ya pigeon ya. Pigeon competition, pigeon turnamen, apa sih istilahnya ya? Ada beauty pigeon, ada yang nggak beauty, lebih ke edukasi juga ada. Pigeon show lah intinya ya, pemilihan pigeon. Ya. Dalam hal ini Mbak Usrin sudah berapa kali nih Mbak ikut kompetisi sejenis ini? Saya mengikuti acara-acara pigeon ini ada 3 ya Pak Alif. Kalau misal di acara kampus yang Safir Safira atau Duta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kemudian yang di eksternal dari yang diselenggarakan oleh Perki, Duta Edukasi Jantung dan Pembuluh Darah, dan ada juga Duta Hijab Radar Malang. 3 Iya. kompetisi Iya, dalam ada 1 3. tahun. Iya Pak Alif, rentangnya sebenarnya 2021 dan 2022. Tapi rentangnya setahun, ya, setahun kan? Luar biasa Pak ya. Alif. Dan semuanya dapat prestasi. Iya kan? Alhamdulillah. Oke, yang Safira itu pertama kali berarti Mbak Usrin ikut. Safir Safira adalah yang pertama kali Pak Waktu Alif. SMP belum pernah ikut? SMA saya ikut duta sekolah, tapi masih sampai finalis, sama seperti Safir Safirah juga Pak Alif. Oke, Safira masuk 10 besar ya. Iya. Kemudian yang kedua duta Perki ya, duta kardiovaskular sama Dias kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kemarin dapat juara. Ya, yang di Malang alhamdulillah juara 1. Kemudian ada lombanya di tingkat nasional juga kan? Iya, di tingkat nasional alhamdulillah saya dan Dias beruntung bisa mendapatkan harapan 1, Pak Alif. Harapan 1 seluruh Indonesia. Iya, seluruh Nah, kemudian Indonesia. yang terakhir kemarin Duta Hijab Radar Malang. Duta Hijab Radar Malang sebagai Runner up 2. Duta Hijab Radar Malang. Ya, luar biasa ya. Kalau saya sendiri justru kenapa saya bilang luar biasa ya, saya sendiri belum tentu bisa Mbak seperti itu. Karena memang yang dibutuhkan untuk menjadi seorang duta itu kan kompleks ya, harus lengkap, paket komplit. Kira-kira menurut Mbak Usrin apa saja nih yang harus diperlukan ya, suatu atribut apa yang harus dimiliki oleh seorang duta? Menurut saya atribut yang diperlukan itu pertama nggak berhenti belajar sih Pak Alif. Ini menurut saya yang paling penting, karena kalau misal kita berhenti belajar, otomatis kita nggak upgrade diri dan akan merasa puas dan sampai di titik itu aja Pak Alif. Jadi kalau misal kita udah merasa puas, pasti kita nggak belajar. Nah itu mungkin kita nggak bisa melangkah ke step-step atau mengikuti pigeon-pigeon yang lain atau event-event lomba-lomba yang lain kayak gitu. Jadi yang pertama mungkin harus selalu mau belajar, improve diri. Belajar apapun. Benar Pak Alif. Nah, dari sekian banyak skill yang harus dimiliki oleh seorang pigeon atau seorang duta, skill apa yang paling kalau di ranking tuh nomor 1 tuh menurut Mbak Usrin tuh?
Skill yang pertama menurut saya mengenai public speaking sih Pak Alif. Karena kita kan juga akan bertemu dengan banyak orang, betul. gitu. Kemudian juga nantinya ketika misal di Duta Perki juga kita berhubungannya bekerjanya istilahnya bersama dokter-dokter spesialis kardiovaskuler gitu. Jadi emang yang pertama yaitu public speakingnya sih Pak Alif. Jadi kita harus banyak-banyak bertanya juga, belajar dari beliau-beliau. Kemudian kita juga harus aktif. Mungkin apa sebenarnya kita menjadi duta nih di sini sebagai apanya, kita harus banyak-banyak bertanya seperti itu. Jadi ketika sudah menang menjadi duta nggak hanya mendapatkan gelar duta itu, tapi kita bisa berkontribusi bekerja sedikit demi sedikit buat bagi masyarakat. Ya begitu Pak. Ya. Saya ingin garis bawahi ketemu banyak orang. Ya, ketemu banyak orang berarti relasi juga semakin luas kan ya? Benar Pak. Nah itu apa termasuk keuntungan menjadi seorang duta? Benar Pak Alif, itu salah satu keuntungan dari mengikuti duta adalah itu. Jadi relasi kita semakin luas, kita juga bisa berkontribusi lebih banyak kepada orang lain. Kemudian kita juga bisa mengambil, setiap kita bertemu orang pasti kita bisa mengambil pelajaran dari orang tersebut kan Pak Alif. Kita bisa sharing-sharing dan dari situ kita bisa mengambil salah satu pembelajaran yang bisa kita petik dan nantinya mungkin kita bisa implementasikan di hidup kita seperti itu. Ini dia ya yang patut kita acungi jempol dan juga perlu kita galakkan, terutama untuk teman-teman di FKIK, baik itu 2022 ya, angkatan 2021, 2020, kalian masih sangat muda dan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk mengembangkan diri ya, bertemu banyak orang, membuat relasi di umur semuda ini. Itu bagi pengalaman saya pribadi nih Mbak, bagi pengalaman saya pribadi itu sangat berguna. Ketika kita sudah keluar dari universitas, kemudian ada di lingkup kerja kita masing-masing, ternyata berbeda begitu ya. Anak yang teman saya yang kuliah datang lulus dengan IPK yang baik, tetapi begitu keluar bekerja dia mengalami kesulitan karena tidak bisa berbaur dengan orang lain. Nah, berbeda dengan yang mereka menyibukkan diri, kemudian memperluas relasi, mengembangkan diri, itu adalah individu-individu yang sangat dicari dimanapun mereka berada, dimanapun tempat mereka bekerja. Benar gitu Pak ya. Alif. Karena mungkin tadi kesulitan berbaurnya itu kita bertemu dengan orang-orang itu aja kan ya Pak Alif. Jadi pertemanan atau lingkup kerja kita ya terbatas. Jadi kita juga susah untuk match gitu atau berhubungan dengan orang lain. Punya kemampuan komunikasi. Benar. Ya kan kita bertemu dengan siapapun saja kita bisa blend, ya kan? Benar, Pak Dan itu akan memudahkan kita dalam pekerjaan kita sehari-hari, sangat memudahkan kita. Oke, ini kan FKIK sudah masuk tahun kedua nih mengadakan acara pemilihan duta fakultas. Nah, kira-kira menurut Mbak Usrin sendiri dengan adanya acara ini tuh kayak apa sih? Nah, ini saya pengen menginformasikan ya Pak Alif kepada seluruh mahasiswa. Silakan. Jadi duta FKIK Win Malang atau kita kenal juga dengan Safir Safira, di sini nih bisa menjadi salah satu tongkat pertama kita untuk belajar. Jadi di sini kita belajar bagaimana cara berkomunikasi kepada dosen, baik itu dosen farmasi maupun dosen pendidikan dokter, karena kita dutanya adalah duta fakultas gitu. Dan dari situ nanti kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa dapat banyak keuntungan dari mengikuti paguyuban tersebut. Jadi kita bisa nantinya melangkah lebih lagi mengikuti duta-duta lainnya yang berada di luar kampus, atau bahkan nanti kita bisa lanjut lagi ke duta universitas atau duta Win Malang begitu ya Pak Alif. Jadi duta FKIK Win Malang atau Safir Safira ini merupakan tongkat pertama kita buat belajar. Jadi di sini kita sharing juga, belajar juga, dan nanti otomatis juga bakalan dibimbing dengan duta tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 seperti itu Pak Alif. Nah, kita sekarang masuk ke duta FKIK Win Malang ya. Yeah. Duta FKIK Win Malang. Nah, selama 1 tahun Mbak Usrin bersama teman-teman paguyuban duta FKIK Win Malang. Oh ya, buat yang masih belum tahu ya, jadi pada tahun lalu ada sekitar 16 pendaftar ya, 16 kandidat yang kemudian melalui seleksi yang ketat. Kemudian kita dapatkan 10 orang finalis. Benar, yang masuk ke acara grand final pada saat itu bersamaan dengan acara lustrum pertama FKIK Win Malang. Sangat memorable ya waktu itu. Mbak Usmin sendiri gimana tuh waktu acara itu tuh grand final tuh?
eh, otomatis deg-degan ya Pak Alif, Deg-degan karena ya? itu pertama mengikuti duta yang benar-benar meriah acaranya, Megah ya? benar-benar megah, dan itu sebelum pandemi ya Pak Alif ya, alhamdulillahnya. Ya saat pandemi sih, tapi Saat sebelum pandemi. naik. Oh iya. Nah, Pak Alif. alhamdulillahnya saat itu. Iya. Begitu kita beres tuh Mbak, ternyata angka naik lagi tuh. Iya. Ya, alhamdulillah ya masih diberikan kesehatan hingga saat ini begitu ya. Dan sekarang untuk yang tahun tahun ini kita sudah masuk ke era melandainya pandemi ya. Benar, Semoga Pak Alif. semoga setelah ini kita betul-betul terbebas dari pandemi. Amin, Apalagi amin. Pak Presiden sendiri sudah menginstruksikan ya Boleh boleh membuka melepas masker masker ya, di Pak Alif. tempat-tempat terbuka saat beraktivitas. Nah, Duta FKIK menjadi seorang duta FKIK, terutama teman-teman yang tergabung di paguyuban ya 10 besar itu, kira-kira manfaat apa nih yang paling Mbak Usrin rasakan gitu ya ketika melakukan 1 tahun itu mengabdi untuk FKIK? Oh iya Pak Alif. Oh sebenarnya di sini sepertinya banyak mahasiswa yang ragu untuk bergabung dalam duta Nah, fakultas iya. karena Belum terkesan tahu ya? iya Pak Alif. Belum Jadi tahu. mungkin mikirnya bakal menghambat ini pendidikan gimana betul. kuliah, terus nanti bagi waktu dengan organisasi, OMIK, kemudian mungkin ada lomba-lomba lainnya yang pengen diikutin. Nah, terbukti bahwa seluruh finalis di seluruh anggota paguyuban Duta FKIK ini tidak terbatas dalam mendapatkan prestasi ya Pak Alif ya, Iya, karena iya. telah diketahui bahwa seluruh anak paguyuban Duta FKIK Safir Safira ini semua berprestasi walaupun bergabung dalam Safir Safira. Jadi nggak menghambat sama sekali baik di perkuliahan, organisasi maupun lomba-lomba lainnya, karya tulis lainnya itu nggak menghambat sama sekali. Karena memang dari kita juga ikutan Safir Safira, tapi kita juga aktif juga di organisasi, di OMIK, kita aktif juga ikutan lomba-lomba, bahkan ada yang free skripsi juga. Jadi itu membuktikan bahwa kita bisa tetap aktif, kita bisa tetap berprestasi baik di internal maupun eksternal. Akademik gitu. maupun non akademik. Baik. Ya. Ya, Pak. Kira-kira nih Mbak, apa yang mungkin ya teman-teman di luar sana nggak dapatkan dibandingkan dengan teman-teman yang ada di paguyuban dapatkan selama 1 tahun menjabat kemarin gitu ya? Pengalaman-pengalaman seperti apa dan juga mungkin privilege yang didapatkan teman-teman apa sih kira-kira Mbak Usrin? Baik Pak Alif, jadi privilege-nya banyak sekali ya Pak Alif. Jadi kita sering bergabung atau ikutan dalam kegiatan-kegiatan kampus, utamanya fakultas di sini. Jadi seperti acara akreditasi. Jadi kita bisa ikut terjun langsung dalam proses akreditasi, menyambut tamu, gitu ya, kemudian sebagai pengisi acara. benar ya. Pak Alif. Ketemu bersinergi dengan dosen-dosen. Nah, itu kan yang mungkin kesempatan itu belum teman-teman dapatkan kalau nggak bergabung dengan duta ya. Benar Pak Alif, karena memang dengan dosen cukup sulit ya Pak Alif. Maksudnya tidak semua bisa berkomunikasi dengan dosen. Jadi dengan mengikuti Safir Safira ini kita bisa belajar, kita bisa diberi kesempatan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan dosen. Kemudian kita bisa memiliki hubungan yang baik dan bisa lebih dikenal gitu ya Pak Alif begitu. ya. Dan keuntungannya nih saya kasih tahu nih buat teman-teman sekalian yang belum tahu, keuntungan ya kalau saya dulu masih kuliah ya Mbak, saya dulu S1 termasuk yang Aktif kupu-kupu gitu. saya. Kupu-kupu, Pak Alif. kuliah pulang, ketemu dosen pun enggak, organisasi pun ekstra saya ikut, jadi internal malah enggak ikut. Nah akhirnya banyak yang teman-teman saya dapatkan tapi saya enggak dapatkan, terutama relasi dengan dosen. Ternyata teman-teman yang punya relasi baik dengan dosen itu lebih dikenal dosen. Benar, dan dosen Pak tahu track record Iya. anak itu. Benar Pak Alif. Keuntungannya apa? Secara nggak langsung nih saya sebagai dosen ya, saya bicara padanya, saya akan lebih mendahulukan mahasiswa-mahasiswi yang kami sudah tahu betul ya jejaknya bagaimana, kemudian attitude-nya bagaimana, karena sudah dapat dan juga digembleng selama proses pemilihan duta itu Benar kan. Pak Alif. Nah sehingga kalau nih misalkan ada dosen yang punya proyek, Iya, kemudian penelitian. betul dia bimbingan dan lain sebagainya, serasa lebih mudah ya begitu ya. Benar, Ada Pak. privilege itu. Iya. Mbak Usri merasakan itu juga nggak? Iya ngerasakan Pak Alif. Jadi saya juga sempat lagi mengikuti penelitian. Jadi mengikuti penelitian dengan Dokter Prida, spesialis kulit. Kemudian saya juga mengikuti kegiatan bersama Pak Yosi di salah satu sekolah luar biasa. Oh, di Seperti mana itu. Mbak kalau boleh tahu? Untuk kegiatannya masih belum Belum secara belum dipaparkan secara jelas, tapi nanti kita akan mengunjungi anak-anak autis di salah satu sekolah luar biasa di Malang, seperti itu luar Pak Alif. Jadi biasa. kita sering diajak kegiatan-kegiatan gitu Pak Alif. Jadi kita bisa punya
lebih banyak pengalaman lagi kan Pak Alif, baik itu di akademik betul maupun sekali. non akademik. Sangat gitu. bermanfaat ya buat adik-adik. Jadi buat teman-teman yang masih ragu nih ya, saya bisa nggak sih ikut apa namanya duta pemilihan duta FKIK, kemudian nanti kalau saya sudah ikut saya dapat apa sih? Nah ini nggak usah ragu lagi karena betul-betul apa namanya manfaat yang didapatkan baik itu bagi pengembangan diri masing-masing pribadi maupun juga dengan relasi di sekitar kita termasuk para dosen dan juga karyawan, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Begitu ya. Pak Alif. Terakhir nih Mbak Usrin, untuk teman-teman apa namanya yang mungkin saat ini masih ragu ya, persyaratannya takut nggak bisa atau gimana nih Mbak, apa namanya tips-tips atau mungkin pesan ya untuk adik-adik supaya nggak usah takut untuk mengikuti ajang ini tuh gimana? Baik Pak Alif, jadi persyaratannya sebenarnya cukup kompleks, tapi masih bisa, saya rasa seluruh mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini bisa mengerjakan dengan baik persyaratannya ya Pak Alif. Mungkin kalau misal ada kesulitan-kesulitan juga bisa bertanya kepada seluruh panitia atau bertanya kepada anggota paguyuban Safir Safirah di tahun 2021 seperti itu. Karena persyaratannya seperti motivation letter, kemudian visi misi, foto-foto gitu. Itu masih cukup gampang ya Pak Alif ya. Sebenarnya tidak ada kesulitan berarti. Kemudian kita nanti juga ada pembekalan yang akan diberikan kepada seluruh peserta yang nantinya bisa menambah wawasan seputar FKIK maupun mengenai public speaking dan lain halnya. Jadi dengan mengikuti Safir Safira ini nanti kita dapat pembekalan yang bisa menambah wawasan sehingga kita bisa lebih siap lagi menuju grand finalnya nanti. Jadi nggak perlu takut karena kita sebagai panitia juga menyiapkan banyak hal kepada peserta sehingga nanti bisa lebih siap lagi, bisa lebih matang lagi di acara grand final dan bisa menjadi salah satu implementasi dari mahasiswa FKIK kepada pihak eksternal nantinya. Iya, betul sekali. Jadi nggak usah takut, Pak, saya nggak bisa catwalk. Benar, saya nggak bisa make up. Iya, nanti kita ada kan? Kelas juga Pak Alif. Ada beauty gitu. class, beauty ada class, manner ya. Ya, attitude juga class, ada. Ada juga untuk apa namanya public speaking. Benar, class. Pak Alif. Ya, jadi ingin saya sampaikan sekaligus dalam kesempatan ini pendaftaran untuk apa namanya pemilihan duta FKIK ya, Safir dan Safirah duta FKIK UIN Malang tahun 2022 ini sudah dibuka dan ada perpanjangan ya, nanti akan di-extend hingga tanggal 22 Mei 2022. Nanti teman-teman akan mengikuti prosesnya, pembekalan dan lain sebagainya hingga nanti puncaknya pada acara Grand Final pemilihan Safir dan Safirah Duta FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 26 Juni tahun 2022. Jadi bagi teman-teman silakan persiapkan diri kalian, jangan ragu, jangan takut, segera mendaftar supaya tidak ketinggalan dan juga manfaatkan momen ini menjadi suatu langkah besar ya bagi adik-adik sekalian supaya nanti bisa menjadi lulusan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, insan ulul albab ya. Benar, yang sejati. Ya, demikian saya Ali Firman Firdausi serta saya Usrin Amirawati. Kami ucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu kembali di kesempatan yang lain.